Alright, konten tambahan lagi, kita melanjutkan cekringan-cekringan yang tertunda. Ini kalau kalian perhatikan, kalian akan melihat lutut saya di sebelah kiri dan kanan. Ini karena saya melakukan gerakan yang disebut dengan jongkok. Nah, ini adalah sebuah cekringan tertunda dari aplikasi. Buat ditonton saja. Ya udah, kita tonton saja. Mari kita play sebuah video yang diberikan. Waduh, apa nih? Lagi muter, guys. Hai, saya Kak Gustiwana. Sadar gak sih selama ini bahwa banyak lagu-lagu Indonesia yang ternyata menggunakan progresi chord seperti ini? Sabar. Pause dulu. Ini rahasia lagu Jepang enak semua. Waduh. Hap. Oh, pantas. Royal Road Progression ini udah lewat lama ini ya. Ini pembahasan yang waktu itu sangat intensif sekali kita bahas di permusikan ini. Jadi dia bahas tentang lagu-lagu yang laku di pasaran itu banyak menggunakan progresi chord 4536 yang disebut dengan Royal Road Progression. Jujur li gue belum nonton, jadi mari kita nonton aja. Ternyata menggunakan progresi chord seperti ini. 4536. Progresinya adalah 4, 5, 3, 6. Fa, sol, mi, la. 3 minor, 6 minor. Ah. Progresi ini disebut Royal Road Progression dan biasa digunakan di lagu-lagu Jepang, rilisan lagu Jepang, anime maupun soundtrack game. Gua setuju. Oh, dia langsung ngasih contoh. Gue tuh pengen ngasih contoh di awal. Lagunya OST-nya Rurouni Kenshin yang judulnya Sanbu no Ichi Junjo na Kanjo itu juga 4534, 4536 ya. Intinya 4536-nya sih ya gitu. Larkin Seal juga banyak kayak gitu, Lies and Truth kayak gitu. Fourth Avenue Cafe kayak gitu. Apalagi ya? Lagi nggak kepikiran tapi banyak. Ini apa? You Will Know Our Names, Xenoblade Chronicles. Gua kebetulan tidak main. Persona gua nggak main juga. Pokemon Omega gua nggak main juga sih sebenarnya. Anjir, gua main apa dong? Bahkan Super Smash Bros, Naruto juga. Oh, dia ngasih contoh sambil dilingkarin di gini biar jelas, guys. Wataru no Hikari, Kemonogakari juga. Oke. Ini semuanya disebut. Itu bagian situ doang. 4, 5, lalu 3, lalu 1, 7. Nah, ya ada variasinya lah gitu. Semacam Loki, ada banyak variannya gitu. Tiba aku melayang. Iya dong. Laku dong. Oh, ini jelas. Makanya bisa. Gue mau ngomong apa tadi? Banyak pak. ST12 tuh apa single pertama mereka dulu, biarkan aku memeluknya menjadikan bintang di surga, itu juga 4536. Hampir semua lagu yang menggunakan progresi chord ini ya sekitar 95% itu menembus pasar. Apakah ada yang mistis dengan progresi chord ini? Yang mistis adalah 5%-nya itu. Kan tadi 95% masuk ke pasar ya, tembus pasar. 5%-nya tuh lagunya Rangga Pranendra yang 4536 itu somehow nggak tembus pasar. Kita bahas sekarang di teka-teki. Somehow. Teori mengenai Romawi dan chord degree udah saya bahas di episode sebelumnya. Ya, saya belum nonton. Ya, itu melodi. Chord. Chord adalah harmoni terstruktur. Soalnya gue salah berarti. Dasar tangan nada. Maksud gue itu. Ada C mayor, ada E minor, ada E. Perpindahan antara chord yang terstruktur disebut progresi chord. Ya. Ini tangan nada diatonis, tangan nada mayor. Ya.
Ya. Masing-masing tangan nada memiliki keluarga chord atau chord degree. Yes. Dan kita hafal bukan nama chordnya tetapi tingkatan chordnya dalam bentuk angka. Aku pernah bikin gini juga nih di channel Dokter Lu, chord tutorial. Pusing ya kalau kena teori begini nih. Misalnya, tadi kita mulai dari C 1, A minor, 6 minor, F 4, G 5. Jadi kita akan mengkomunikasikan perpindahan chord menggunakan angka. Kalau Mengomunikasikan sebenarnya, bukan sudah. kemarin kita bahas tentang progresi chord canon indie, hari ini kita akan bahas progresi chord yang lebih sering disebut sebagai Royal Road Progression. Jadi tadi contoh demi contoh belum selesai itu, masih banyak lagi. Bakametai. Tapi emang banyak banget sih Om. Banyak banget lagu yang pakai progresi chord 4536. Salah satunya 2019 yang judulnya Aku Berharap. Nah itu juga. Tabun. Wih. Memang tidak boleh ada yang berhak mengklaim chord sebagai hak kekayaan intelektual. Di Jepang, progresi chord ini disebut dengan Odo Shinko, ada jalan termudah. progresi chord ini biasanya muncul pada saat ref atau klimaks bagian chorus. Odo Shinko ya. Ibaratnya kalau pakai progresi chord ini nge-cheat lah gitu lah, udah pasti enak. Enggak pasti enak sih, tapi kayak udah 95% akan menjadi enak gitu ya. Kadang-kadang dimainkan plug kayak gini diulang-ulang 4, 5, 3, 6 atau kadang juga diberi chord substitusi. Nah ini chord diubah variannya 4 diubah ke 2 minor. 2536 masih masuk. Oke. Shit, kena rickroll. Bisa ya. Dari chord ini bisa kita buat sambungannya supaya berasa lebih resolve, lebih terselesaikan gitu. Ke 2, 5 dan 1 contohnya. Oke. 2, 5 ke 1. Iya. Iya. Ada juga yang 5-nya dihilangin, jadi 4-nya ditahan selama 2 bar. Dan pengembangan lainnya. Soundtrack apa ya? True itu ya? Tiganya mayor. Itu juga. Sumpah ini mah bener-bener gue nonton doang, ini gue harusnya aneh kalau gue sambil berkomentar. Ini nggak cocok jadi video reaction ini jatuhnya. Cinta kita mengapa beda agama, itu juga tuh Viera kan. Kita masuk dalam teori musik ya. Siapkan makanan, cemilan, minuman. Yuk. Kita akan masuk ke dalam harmony function. Jadi setiap note atau chord dalam sebuah tangan nada itu memiliki fungsi masing-masing. Tonik, subdominan, dan dominan. Tonik itu awal mulai, sama seperti kita perjalanan naik kendaraan. Tonik itu pada saat kita memulai, benar-benar start ke tempat kita berpijak, itu sebetulnya tonik. Kemudian subdominan itu kita udah mulai berangkat dalam perjalanan, dan dominan kita udah sampai ke lokasi dan kita balik lagi ke tonik. Analogi perumpamaan menarik nih. Feel set home banget rumah. Terus subdominan sedang dalam perjalanan, dominan sudah sampai di ujung perjalanan. Kembali ke tonik. Selama berabad-abad, fungsi tonik terus ke subdominan, terus ke dominan, lalu kembali ke tonik itu sudah mendarah daging. Contoh gini, C dalam tangan ada C mayor, diatonis. C itu berfungsi sebagai tonik. Kemudian biasanya dari tonik mereka akan ke subdominan. Subdominan tuh ada F. Masuk Dominan tuh G. G itu selalu dominan. Kalau dalam tangan ada C ya, berarti not kelima atau chord kelima. 1, 4, 5. Dari 5 balik ke 1. Akan terasa menggantung kalau kita nggak balik ke tonik. Artinya kita nggak pulang ke rumah. Makanya kita harus pulang ke C. Fungsinya seperti itu, dan itu dipakai di lagu-lagu The Beatles.
Satu lagi. Oke. Terus Remember, ini bukannya lagu JKT48. dominan keempat. No Ship. Kalau lagunya berhenti di sini, kalian akan merasa gantung. Kenapa? Karena subdominan itu dalam perjalanan. Bisa balik ke rumah atau ke dominan, ke tonik kita. C. Dominan. To make Kita it berhenti di sini. bender. Sebenarnya itu menarik untuk dibahas, banyak lagu-lagu jadul menggunakan formasi ini. Tonik itu ada C, E minor, A minor, Ya. itu tonik. Kemudian subdominan itu ada 2 minor, terus 4 juga subdominan, dan dominan tuh 5, G atau 7. Ini itu suaranya paling dominan, paling berasa kayak tiba di sebuah tujuan dan harus diselesaikan. Perhatikan bahwa mereka memiliki kandungan nada di setiap fungsi harmoninya, dan kabar baiknya mereka bisa sekali diganti satu sama lain. Jadi 1 bisa diganti ke 3 minor, atau 3 minor bisa diganti ke 6. Kita bahas spesifik ke progresi Royal World Progression ini, dia tidak mulai dari tonik, dia memulai dari subdominan 4. Dari subdominan, ingat itu dalam perjalanan. Pindah ke dominan, pindah ke tiba di sebuah tempat. Jadi dari F subdominan pindah ke dominan. Oke. Dari dominan seharusnya kita pulang ke tonik, harusnya ke C kan. Dominan C, feel release kan, feel relieving, selesai. Tapi tidak, itu dipatahkan aturannya. Jadi dari subdominan terus ke dominan, dia harusnya ke tonik tapi diganti ke 3 minor. Tonik juga tapi bukan di 1. Dari tonik harusnya ke subdominan tapi dia taruh ke tonik lagi, yaitu di A minor. Maka jadilah progressive chord Royal Road Progression ini. Kenapa namanya Royal Road? Mau pulang jatuhnya ke minor. Jadi lagu ini tidak pernah kembali chord 1 ke tonik yang paling utama. Maka rasanya seperti nggak selesai, nggak kelar-kelar. Inilah mungkin yang menurut saya menjadi penyebab kenapa ketika chord ini diulang-ulang rasanya masih oke aja gitu, masih nggak terlalu boring dan masih nyaman di telinga. Ketika sebuah progresi chord sudah matang dan sudah teruji dan digunakan berkali-kali, udah mantap gitu, udah itu disebutnya sebagai trope. Ini opini pribadi saya, apa yang membuat chord ini enak adalah nuansa campur-campur antara bahagia dan sedih. Jadi dalam chord ini tuh ada bahagianya, ada sedihnya. Dan itulah yang membuat chord ini semakin menyenangkan untuk didengar. Ya. Masih lanjut dengan contoh-contoh. Banyak bang. Iya emang banyak banget. Lagunya Dewa masukin dong yang Risalah Hati itu juga tuh. Gua request. Lagu di luar Jepang yang mengadaptasi progresi chord ini banyak. Contohnya lagu Barat. Kenapa sih? Baik. Amburegul, I Miss You. Oh ya, jelas. Let the door open. Yoi. Ketampar usia gua. Yang saya bilang di awal juga tidak kalah banyak, termasuk lagu yang saya ciptakan sendiri. Asik. Ya. Aduh. Banyak emang, pastilah banyak lah. ST12 banyak dah. Ini Raja juga banyak. Harusnya. Gila. Sela pastinya.
Ini dia niat banget loh ngumpulin contoh-contoh begini. Itulah Royal Road Progression. Apa pendapat kalian mengenai progressive chord ini? Aha. Dan apakah kalian Oh, udah suka mau dengan habis nih. lagu-lagu yang menggunakan progressive chord? Udah masih Silahkan lama. komentar di bawah dan sampai ketemu di video berikutnya. Anjay. Mash up. Ya, baik. Gue tuh dari tadi udah mikir ini yang dari tadi dia tunjukin nih, sebanyak itu pasti bisa lah dibikin mash up gitu. Dan ternyata beneran video ini diakhiri dengan mash up-nya. Agak nyampur ya, lokal sama wibunya. Setiap 2 bar ganti lagu, 2 bar ganti lagu. Oke, lari ke situ dulu. Siap, masuk. Dia 7, half dim 3 ke 6. Aduh. Masuk ke bakal metal lagi. Mau kemana kita? Masuk request gua guys. Baik. Tentang dia. Oh, ini 4 ke 5. 4 lagi. 4 lagi. Mantap. Dari segini banyak lagu yang dia pakai, Jepang sama Indonesia sama Barat aja nih kayaknya. Sebenarnya lagu Korea banyak lagi guys. Kebetulan gue lagi nggak kepikiran aja, tapi ada lah pastilah. Oh banyak pasti. Ini nggak masuk ke Royal Road tapi ya udah masuk lagi. Baik. Mungkin tadi gue salah. Sebenarnya JKT tuh mereka kan sekarang punya 370-an lagu ya. Gak cuma Heavy Rotation sama Rhapsody doang sebenarnya. Ini gue jadi kepikiran satu ide nih, apa gue bikin aja ya? Apa ada yang udah pernah bikin ya? Lagu-lagu JKT48 dengan Royal Road Progression dibikin mashup gitu. Wow, amazing. Sorry tadi barusan gue habis ngecolok ngecas. Oke, itu tadi adalah Royal Road Progression, sebuah teori pembedahan dari Abang Eka Gustiwana The Lord. Terima kasih atas pencerahannya. Memang, gue mau ngomong apa tadi? Kan gue jadi kepikiran kan lagu-lagu JKT. Tadi gue yang bilang sendiri lagu JKT banyak, 370 lagu lebih. Dan kalau mau dibikin kayak tadi tuh mash up tapi lagu full JKT48 semua sebenarnya bisa aja. Masalahnya gue mau apa enggak gitu ya. Tapi udah ada yang pernah bikin belum ya? Iseng kali cari Royal Road Progression JKT48 gitu. Temu nggak nih di Google? Kayaknya nggak ada. Gue lagi ngeliat ini by the way.
Kalau yang JKT-nya kayaknya nggak ada ya. Masa harus aku bikin sih? Bikin apa ya? Niat sih, tapi gue lagi males. Tapi kita coba aja kalau emang lagi ada waktunya, boleh lah. Kapan ya? Kapan ya?